Selamat ulang tahun! Semoga panjang umur ya! Begitu kita dengar setiap kali bertambah usia. Kita semua tahu bahwa salah satu resep panjang umur adalah menjaga kesehatan. Tapi pemahaman kita soal menjaga kesehatan kerap kali nggak menyeluruh. Kita terlalu fokus pada upaya menjaga kesehatan fisik. Misalnya, makan makanan organik, atau malah invest asuransi dong. Pemerintah Indonesia juga begitu. Kesehatan kadang hanya berarti bangun rumah sakit, bikin fakultas kedokteran. Langkah-langkah itu nggak salah sama sekali, malah sangat perlu. Tapi ya gitu, tidak menyeluruh. Kita kerap kali lupa bahwa kita perlu menjaga kesehatan lingkungan, misalnya mengendalikan polusi udara. Padahal, polusi memengaruhi kesehatan fisik dan memengaruhi panjang pendek umur kita. Yes, ini beneran, polusi memengaruhi umur kita. Ada loh studi komprehensif soal ini. 9 Desember 1993, Dr. Douglas Dockery dan rekannya dari Departemen Kesehatan Lingkungan, Sekolah Kesehatan Publik di Harvard University mempublikasikan riset soal hubungan polusi udara dan kematian di 6 kota di Amerika Serikat di jurnal The New England Journal of Medicine. So, setiap tahun peneliti mengirim postcard ke responden dan meminta mereka untuk mengisi status kesehatannya. Kalau respondennya tidak membalas, maka peneliti akan menghubungi keluarganya. Pada tahap awal rekrutmen, peneliti menanyakan risiko kesehatan seperti ada tidaknya tekanan darah tinggi, serta kebiasaan merokok. Dalam jangka 16 tahun setelah rekrutmen, sebanyak 1.430 responden meninggal. Peneliti mengonfirmasi kematian responden lewat data National Death Index dan menanyakan sertifikat kematian kepada keluarganya. Informasi penyebab kematian responden didapatkan melalui keluarga, dokter, dan rumah sakit yang memegang medical records. Untuk data polusi udara, peneliti mengoleksi dengan melakukan pemantauan kadar aerosol, ozon, sulfat, dan partikel debu halus. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan kuat antara polusi udara dan kematian, bahwa polusi udara bisa memperpendek hidup seseorang. Tahun 2013, Yu Chen dari Guanghua School of Management di Peking University dan rekannya merilis bukti dari dampak polusi udara pada harapan hidup di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Lewat riset itu, Chen dan rekannya sebenarnya melihat dampak kebijakan Huai River, sebuah kebijakan memberi subsidi listrik bersumber dari batu bara untuk sistem pemanas skala musim dingin bagi kota-kota Cina sebelah utara Sungai Huai. Jadi, yang dilakukan Chen adalah memanen data total partikel debu di 90 kota di utara Sungai Huai di Cina dalam kurun waktu 1981 hingga 2001. Kemudian, peneliti memanen data Disease Surveillance Point atau DSP, platform China yang membuat catatan kematian dan sebabnya. Dalam menganalisis, peneliti memperhatikan risiko kesehatan, kebiasaan merokok, dan juga migrasi. Hasil risetnya menunjukkan kebijakan Sungai Huai yang mungkin dianggap baik karena membuat rumah-rumah warga lebih hangat, ternyata punya dampak yang luar biasa buruk karena listriknya bersumber dari batu bara. Rata-rata partikel debu di kota-kota utara Sungai Huai adalah 184 mikrogram per meter kubik, jauh melebihi nilai rekomendasi dari WHO. Melalui perhitungan, peneliti mengetahui bahwa kualitas udara yang buruk itu mengurangi harapan hidup di kota-kota tersebut hingga 5,5 tahun. Akhir Agustus 2023, Energy Policy Institute di University of Chicago mempublikasikan data penting terkait polusi udara dan harapan hidup warga Indonesia. Dengan metode yang sama dengan Chen, institut tersebut menghitung berapa tahun umur warga Indonesia akan bertambah kalau udaranya lebih bersih. Hasilnya sangat menarik loh. Warga Jabodetabek bisa hidup sekitar 2,5 tahun lebih lama dan lebih sehat kalau udaranya lebih bersih. Warga Bandung bisa hidup 2,3 tahun lebih lama. Bahkan, orang Deli Serdang bisa hidup 2,9 tahun lebih lama kalau polusi udara di tempatnya bisa lebih dikendalikan. Dari 3 riset tersebut, kita tahu bahwa polusi udara memengaruhi kesehatan dan harapan hidup. Jadi, agar hidup kita panjang dan sehat, kita perlu berupaya bersama agar polusi bisa dikendalikan. Bisa dimulai dari pilih angkutan umum jika memungkinkan, jangan bakar sampah, tapi itu juga nggak cukup. Dari pengalaman Cina, kita tahu bahwa kita harus menuntut pemerintah untuk menyediakan energi yang lebih bersih, energi yang bukan dari batu bara, dan energi fosil lainnya.